Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam dan tasbih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan hidayah dan kesempatan untuk melakukan diskusi online hari ini. Dan terima kasih kepada Ibu selaku dosen mata kuliah akuntansi perbankan dan teman-teman yang sekalian saya cintai. Perkenalkan, nama saya Fadila, NIM C2119317, selaku moderator perwakilan dari kelompok 2. Adapun materi yang akan dipresentasikan hari ini adalah laporan keuangan bank. Kepada kelompok 2, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmitul Asri dengan NIM C02193110. Saya selaku pemateri pertama langsung saja pengertian laporan keuangan bank. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan bank adalah sebuah laporan keuangan yang tersusun dan menjadi bentuk tanggung jawab manajemen bank serta pihak kepentingan kinerja keuangan bank. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Sirbana Usman, NIM C02191312. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri pertama, yaitu B. Pentingnya laporan keuangan bank. Laporan keuangan bank dimaksudkan untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi bank secara menyeluruh, termasuk perkembangan usaha dan kinerja bank. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu. Oleh karena itu, laporan keuangan bank harus memenuhi syarat mutu dan karakteristik kualitatif. Dengan demikian, pihak-pihak pengguna laporan keuangan dapat menggunakannya tanpa dihinggapi keraguan. Sementara, bagi masyarakat, bank laporan keuangan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan strategis dan untuk mendukung operasional bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Berlian dengan NIM C02193314 akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu tentang jenis-jenis laporan keuangan bank. Dilihat berdasarkan waktunya bahwa jenis laporan keuangan bank memiliki 3 jenis laporan, yaitu laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulan, dan laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan bulanan adalah laporan keuangan yang disiapkan setiap akhir bulan selama 1 tahun. Laporan ini merupakan gugusan antara kantor pusat bank dengan seluruh cabang atau perwakilan bank. Laporan keuangan triwulanan yaitu laporan keuangan yang disiapkan setiap 3 bulan, misalkan di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan ini harus disajikan sesuai dengan peraturan dari otoritas jasa keuangan yang mempublikasikan hasil usaha, kinerja, dan posisi keuangan bank berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan, pedoman akuntansi perbankan Indonesia, dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsi, NIM C02193374. Langsung saja, laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan yaitu laporan keuangan yang dirilis setiap tahun yang berfungsi untuk mengklarifikasikan kondisi keuangan bank secara menyeluruh, sehingga laporan ini bank nasabah maupun publik bisa mendapatkan gambaran tentang kinerja dan performa bank tahunan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal, NIM C02191012. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya di bagian D, komponen laporan keuangan. Adapun komponen laporan keuangan, yang pertama, laporan neraca bank adalah laporan yang menggambarkan jumlah aset atau kekayaan, kewajiban atau utang, dan juga modal dari perusahaan. Adapun bagian-bagian dari laporan neraca bank, yang pertama, aset atau aktiva adalah seluruh kekayaan milik individu atau kelompok atau badan. Yang kedua, utang atau kewajiban adalah kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu, biasanya berdasarkan nilai atas nilai uang.
Yang ketiga, modal atau ekuitas adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman, NIM C011913. Baik, langsung saja. Laporan laba rugi bank. Laporan laba rugi ialah merupakan laporan yang menggambarkan jumlah pendapatan suatu perusahaan pada periode tertentu. Pendapatan bunga bersih akan diketahui setelah menghitung pendapatan bunga dan biaya bunga. Dan jumlah pendapatan bunga bersih akan mengindikasikan tentang tingkat penyebaran yang terjadi di bank. Adapun bagian yang termasuk dalam laporan laba rugi bank. Yang pertama, pendapatan bank adalah penghasilan yang diterima dari bank, kegiatan operasional maupun kegiatan non-operasional yang dilakukan oleh bank selama periode waktu tertentu. Yang kedua, beban bank adalah semua beban yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan bank, baik itu untuk kegiatan operasional maupun kegiatan non-operasional yang dilakukan oleh bank selama periode waktu tertentu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif N, NIM C021931. Jadi materi selanjutnya yaitu laporan komitmen. Laporan komitmen adalah laporan suatu kewajiban bagi bank untuk melaporkan besarnya tagihan atau kewajiban bersih atas seluruh transaksi komitmen yang telah dilakukan. Adapun jenis-jenis komitmen, yang pertama yaitu komitmen tagihan, yaitu komitmen yang akan diterima oleh suatu bank dari pihak lain. Yang kedua yaitu komitmen kewajiban, yaitu komitmen yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah atau pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fitrayani, NIM C02191318. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi laporan komitmen dan kontingensi. Laporan komitmen kontingensi dikenal juga dengan rekening administratif yang disajikan terpisah antara komitmen dan kontingensi untuk mempermudah deteksi transaksi off balance sheet dan posisinya. Komitmen dan kontingensi dirinci menurut tagihan dan kewajiban secara urut, serta memperhatikan kemungkinan pengaruhnya terhadap neraca atau laba rugi bank. Bagian A, laporan komitmen. Laporan komitmen adalah laporan suatu kewajiban bagi bank untuk melaporkan besarnya tagihan atau kewajiban bersih atas seluruh transaksi komitmen yang dilakukan. Komitmen adalah suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Jenis-jenis komitmen. Komitmen tagihan yaitu komitmen yang akan diterima oleh suatu bank dari pihak lainnya. Komitmen kewajiban yaitu komitmen yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah atau pihak lain. Bagian B, kontingensi. Kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Dahlia dengan NIM channel 219315. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari hasil diskusi kami mengenai laporan keuangan bank, yang dimana laporan keuangan bank itu merupakan laporan keuangan yang tersusun dan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen bank terhadap pihak-pihak yang terkait mengenai kinerja keuangan bank. Adapun pentingnya laporan keuangan bank karena memberikan informasi secara berkala dan menyeluruh mengenai bagaimana perkembangan dan kinerja bank pada periode tertentu, dan dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang strategis dan mendukung kegiatan operasional bank. Dan adapun jenis-jenis laporan keuangan bank menurut waktunya, yang terdiri dari laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulan, dan laporan keuangan tahunan. Adapun elemen-elemen laporan keuangan bank terdiri dari laporan keuangan neraca bank, laporan keuangan laba rugi bank, dan laporan komitmen dan kontingensi. Baik, sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.